Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda di siang hari ini? Sedang sekali hari ini Rehana dan juga Nadila kembali hadir menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang, yang tentunya kami akan menghadirkan sejumlah kabar-kabar menarik dan penting untuk Anda. Kita ada kabar apa aja, Re? Nah, ini kita ada kabar mengenai Kapolres nonaktif di Ngawi nih. Nanti pemirsa kita akan hadirkan informasinya, lalu pandangannya seperti apa dari pihak KPAI. Tapi sebelum itu kita hadirkan dulu informasi pertama di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, food blogger William Anderson atau yang dikenal dengan Cold Blue diperiksa Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan pemerasan terhadap manajemen toko roti. Kenapa orang sekarang bikin lapis legit tipis-tipis ya? Kayaknya zaman gua kecil lapis legit nggak setipis ini. Wangi ada. Food vlogger William Anderson atau Cold Blue diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa lalu. Pemeriksaan ini merupakan buntut dari pelaporan manajemen sebuah toko roti yang merasa diperas oleh Cold Blue. William menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bersifat wawancara untuk menggali kronologi kejadian. Cold Blue juga mengakui telah mencoba untuk menempuh jalur mediasi dan siap memperbaiki keadaan jika ada pihak yang merasa dirugikan. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini untuk menentukan langkah hukum berikutnya. Hal yang serupa di masa yang akan datang. Gue juga sudah mencoba untuk berdamai, ya, jadi mediasi perdamaian. Karena menurut gue, oke, kalau gue salah ya gue minta maaf. Banyak yang nggak terima, ya udah, nanti gue perbaiki. Kan gitu aja. Tadi membawa apa kok? Buktikah atau apa? Karena kan ya, yang ramai itu kan dugaan pemerasan ya? Ya, dugaan pemerasan, bahwa saya sebagai content creator memeras pemilik usaha, bahwa itu tidak pernah terjadi dan tidak ada yang namanya pemerasan. Itu hanya penawaran kerjasama. Untuk penawarannya sendiri mungkin seperti apa sih kok pada saat itu kok? Penawarannya sendiri itu simpel sebenarnya. Oke, ada 5 tahap kerja yang akan gue lakukan untuk pihak mereka. Lalu gue meminta imbalan berupa fee sebesar 350 juta dan gue akan posting sebanyak 8 konten. Sementara itu, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurmadewi, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap William Anderson alias Cold Blue. Terkait undang-undang ITE ya? Iya, apakah terkait dengan review produk makanan atau seperti apa? Betul. Ya, jadi dari yang saksi ya, jadi WA adalah saksi yang terlapor. Dia menaikkan atau memviralkan salah satu brand yang melaporkan, kemudian itu ternyata bukan brand yang memberikan ke panti asuhan di wilayah Jakarta Selatan. Mana tukang kritik bikin lapis legit? Yang udah beli? Cold Blue dilaporkan atas pasal 28 Undang-Undang ITE terkait video review kuliner yang dilaporkan oleh pengusaha makanan pada 31 Desember 2024 lalu. Pelapor melaporkan Cold Blue lantaran memviralkan produk roti basi di akun media sosial miliknya. Padahal produk roti yang sudah kadaluarsa bukanlah milik pelapor. Bertobatlah kalian, anak minyak. Sebelumnya, video viral di media sosial menunjukkan Cold Blue mengunggah ulasan tentang toko roti berinisial CT. Dalam ulasan tersebut, Cold Blue menyebut ada kue yang berjamur dan diduga diberikan kepada panti asuhan. Pihak toko roti merasa dirugikan atas tuduhan tersebut dan melaporkan Cold Blue ke polisi. Setelahnya, Cold Blue menawarkan kerjasama pembuatan 8 konten dengan bayaran 350 juta rupiah yang oleh manajemen toko roti tersebut dianggap sebagai pemerasan. Kritik sepuasnya. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Arah-arah. Yang tidak beli jangan komplain. Kalau mau komplain boleh, beli dulu. Kami hadirkan kabar selanjutnya untuk Anda pemirsa. Seorang pria di stasiun Pasar Tanah Abang ini menjadi bulan-bulanan warga. Pria yang merupakan bekas polisi tersebut mengacung-acungkan pistol kepada sejumlah sopir angkot yang sedang bermain ludo. Pelaku yang
ngaku-ngaku anggota, ya kan? Dan anggota, dia ngaku-ngaku anggota. Stasiun Tanah Abang seketika ramai Senin lalu saat seorang pria ditangkap warga setelah mengacung-acungkan pistol. Ia langsung diamankan oleh sekuriti Stasiun Tanah Abang. Lihat, taruh. Ini pistolnya nih ya. Lihat ya. Nih, lihat nih. Bawain. Awas. Bukan ini. Ini kalau dipencet sini dia keluar. Jangan. Bautan ini. Ini pistol-pistolan. Udah bawa. Buat bebe, tadi mau nembak orang itu. Mau nembak orang ya. Ini viral. Warga juga mengamankan pistol milik pria tersebut yang ternyata adalah korek api. Pria yang mengacung-acungkan pistol tersebut rupa-rupanya mengaku sebagai intel kepolisian. Ia menodongkan pistol ke sekelompok sopir angkot yang mengetem di halte Jaklingko dekat stasiun. Para sopir sedang bermain ludo saat pelaku menghampiri mereka lalu menodongkan pistol dan memalak para sopir. Para sopir pun melakukan perlawanan dibantu sejumlah warga di dekat sana. Warga lalu menyerahkan pria itu ke petugas sekuriti Stasiun Tanah Abang yang kemudian menyerahkannya pada polisi. Pelaku penodongan tersebut ternyata ex-polisi yang dipecat 2012 silam. Selain itu, setelah menjalani tes urine, pelaku positif mengonsumsi narkoba. Pada saat kita telusuri, ternyata tersangka ini yang mengaku sebagai Intel Polri adalah pecatan karena disersi 13 tahun yang lalu. Artinya sejak tahun 2012 tersangka ini sudah tidak lagi menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya. Nah, yang mirisnya lagi pada saat kita cek urinnya ternyata positif. Ya, positif mengandung sabu. Saat ini pelaku sudah ditetapkan tersangka dan dijerat dengan pasal KUHP tentang pemerasan yang diancam hukuman 9 bulan penjara. Dari Jakarta, Yoga Agus Pratomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. 2 remaja ditangkap setelah ketahuan ini pemirsa membacok warga hingga luka di Sleman, Yogyakarta. Para pelaku merupakan pelajar SMP dan SMA. Pengejaran terhadap para pelaku pembacokan seorang remaja di bawah umur terjadi di jalur cepat Jalan Ring Road Barat, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengejaran dilakukan cukup sengit. Para pelaku pembacokan seolah mengejek pengejarnya dengan berkendara zigzag sambil mengacung-acungkan senjata tajam. Namun polisi berhasil menangkap 2 di antara remaja-remaja berandalan tersebut. Polsek Gamping menangani dugaan tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang. Dalam hal ini korbannya adalah anak korban yang masih berusia di bawah 18 tahun. Kemudian pelakunya 2 anak pelaku, laki-laki yang pertama usia 16 tahun dengan alamat Sleman, kemudian yang kedua anak pelaku laki-laki 15 tahun dengan alamat Sleman. Untuk anak pelaku yang pertama ini masih kelas 1 SMA, kemudian anak pelaku yang kedua yang justru sebagai pelaku pembacokannya ini masih kelas 3 SMP. Kedua remaja bermasalah itu kemudian diancam hukuman 7 tahun penjara. Sementara 2 pelaku lainnya kabur dan kini diburu polisi. Pembacokan ini terjadi pada korban yang masih di bawah umur saat korban berkendara sendirian. 4 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor tiba-tiba mengejar korban dan membacok korban hingga melukai telapak tangan korban. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan.
Dari Yogyakarta kami hadirkan informasi selanjutnya dari wilayah Sidoarjo, Jawa Timur, di mana pemirsa akibat ulah sang anak seorang ibu rumah tangga di Taman Sidoarjo, Jawa Timur tewas dibacok seorang pria teman anaknya sendiri. Pelaku kesal dan sakit hati dihina anak korban. Mas Beni, kalau Mas Beni, iki wis parah Mas Beni. Oke, gowo begini. Inilah kondisi rumah Sri Budi Hartini, 59 tahun, yang tewas akibat dibacok teman anaknya sendiri saat berada di rumahnya. Korban tewas akibat luka parah yang dideritanya, sementara pelaku Teguh Hadi Joko Santoso alias Daok, 46 tahun, teman akrab anak korban, berhasil ditangkap polisi dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui motif dari pembunuhan itu adalah dendam pelaku kepada anak korban karena menghina pelaku mandul dan tidak bisa punya anak. Selain itu, pelaku juga cemburu terhadap anak korban yang sering bertemu dengan istri pelaku. Tidak ketemu anak korban, pelaku justru membacok korban yang merupakan ibu kandung dari rekan pelaku yang menghinanya. Selain menangkap pelaku pembunuhan, polisi juga mengamankan barang bukti senjata tajam jenis golok yang digunakan pelaku untuk membacok korban hingga tewas. Pelaku ini dendam dengan anaknya dengan bersama di tahun kemudian langsung melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara korban telah dimakamkan oleh keluarga di pemakaman desa setempat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Humaydi, TV One mengabarkan. Ambulannya Mas. Ya. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, petugas kepolisian di Jombang, Jawa Timur membekuk pasangan suami istri yang nekat membegal mobil ojek online di jalur tol Jombang Mojokerto. Keduanya dibekuk saat dalam pelarian dan hendak menjual mobil tersebut. Belakang. Inilah video penangkapan Pasutri bernama Herlambang Bintara, 30 tahun, dan Antika Siti Alpiyah, 26 tahun. Keduanya ditangkap diduga telah membegal mobil ojek online. Keduanya dibekuk dalam perjalanan pelarian dan hendak menjual mobil hasil pembegalan. Ironisnya, usai dibekuk, diketahui sang istri tengah hamil 6 bulan. Keduanya sempat mengelak telah merampas mobil ojek online. Namun setelah polisi menunjukkan bukti-bukti, akhirnya pasangan ini mengaku. Usai dibekuk, keduanya langsung digelandang ke Mapores Jombang Rabu siang bersama dengan 1 unit mobil hasil begal. Pembegalan terjadi di jalur tol Jombang Mojokerto, tepatnya di Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Jombang, Jawa Timur. Pelaku berinisial AS, seorang wanita ini memesan secara online, kendaraan secara online atau jasa angkut secara online, yaitu aplikasi InDrive, untuk dijemput dan diantar ke arah Tulungagung. Setelah itu, perencanaan yang dilakukan oleh pelaku pria yang mana berinisial HB itu memang merencanakan dengan pelaku wanita nanti pada saat di tol itu ada bahasanya memalsukan bahwa dia mual sehingga mobil itu akan berhenti di pinggir jalan dan saat itulah dieksekusi. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 365 ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Mereka terancam hukuman penjara paling lama 12 tahun. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Pemirsa, ya,
Kasus yang dilakukan Kapolres nonaktif Ngada membuat tercengang apa yang akan dilakukan institusi pada siang hari ini kepada Kapolres nonaktif. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tega seorang Kapolres nonaktif di Ngada, Nusa Tenggara Timur diduga melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Dan pemirsa, yang tak kalah mengejutkan, aksi bejat sang Kapolres diabadikan dan diunggah ke situs dewasa di Australia. Hingga kini pelaku ditahan di Propam Mabes Polri. Seorang Kapolres nonaktif di Ngada, Nusa Tenggara Timur, yakni AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumaat Maja, diduga melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Kejadian pelecehan terjadi pada Juni 2024 silam di salah satu hotel di Kota Kupang. AKBP Fajar disebut memesan anak berusia 6 tahun melalui seorang wanita berinisial F dengan imbalan 3 juta rupiah. Terbongkarnya aksi bejat AKBP Fajar setelah video asusila tersebar di situs porno Australia. Pihak otoritas Australia yang melacak video tersebut menemukan lokasi pembuatan. Pihak otoritas Australia lalu berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri dan Kementerian PPA. 20 Februari lalu, AKBP Fajar langsung diamankan Propam Mabes Polri dan dibawa ke Mabes Polri guna pemeriksaan. Itu saya tidak mengerti, tapi itu Mabes Polri yang mengamankan dan sudah dibawa ke Mabes Polri. Sekarang biar nanti Mabes Polri yang tahu kasusnya, saya juga tidak tahu. Polisi pun telah memeriksa sedikitnya 9 orang saksi. Untuk sampai saat ini total sudah di sini 9 saksi. Korbannya berapa orang, Pak? Korban 1 orang. Korban adalah seorang anak yang berusia 6 tahun. Hingga kini pelaku masih ditahan di Divisi Propam Mabes Polri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Fritz Floris, TV One mengabarkan. Pemirsa, pencabulan anak di bawah umur hingga dugaan isu narkoba yang menyeret Kapolres Ngada harus dituntaskan dengan sanksi tegas dan berat untuk pelaku. Anggota Komisi 3 DPR Rudianto Lalo menyatakan tidak ada maaf dan toleransi untuk perbuatan oknum polisi yang bukan saja memalukan tapi juga tidak bermoral itu. Dan berikut pemirsa pernyataan anggota DPR Komisi 3 Rudianto Lalo. Kasus ini jelas telah mencederai institusi Polri, sehingga tidak ada kata maaf. Kita mensupport Pak Kapolri untuk tidak lagi mentolerir oknum-oknum Polri yang mencederai citra Polri. Langkahnya harus langkah tegas. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi peristiwa berulang. Yang kedua, Mabes Polri kita desak untuk mendalami bagaimana proses narkoba, karena di situ disebut ada narkobanya. Jangan sampai Kapolres Ngada ini juga terlibat dalam peredaran narkoba. Apalagi yang lebih memalukan lagi, peristiwa ketiganya adalah pornografi ini disebar ke Australia kalau tidak salah. Ini lebih mencoreng lagi citra Polri di dunia internasional, sehingga perilaku oknum seperti ini tidak ada kata maaf, tapi harus ditegakkan hukumnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebut pelecehan terhadap 3 anak di bawah umur yang terjadi di Ngada, NTT merupakan pelecehan berat. KPAI juga memastikan akan adanya dukungan kepada 3 orang korban yang saat ini sudah teridentifikasi agar mendapatkan pemulihan secara mental. Dan berikut pemirsa pernyataan anggota KPAI Dian Sasmita kami hadirkan untuk Anda. Ini perkara atau kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sangat serius. Kenapa sangat serius? Pertama, korbannya lebih dari 1 dan punya potensi besar. Ini korban tidak hanya 3, kemungkinan besar ada korban-korban lain yang
beberapa yang juga menjadi korban namun belum dapat teridentifikasi. Mengingat berdasarkan informasi di media, kekerasan seksual ini sudah dilakukan sejak tahun 2024. Yang kedua, ini dilakukan oleh pejabat publik yang mempunyai kewenangan, mempunyai kekuasaan, sehingga punya potensi melakukan pengulangan ataupun memberikan dampak yang luar biasa terhadap korban. Nah, ini perlu sekali direspon secara serius. Yang pertama adalah memastikan para anak-anak yang sudah teridentifikasi menjadi korban ini mendapatkan dukungan pemulihan dan pendampingan yang optimal dan komprehensif. Yang kedua adalah kepolisian dan UPTD setempat melakukan penelusuran potensi-potensi anak yang menjadi korban dari pelaku ini, supaya anak-anak tersebut juga mendapatkan akses atas pemulihan. Pemirsa, kasus yang terjadi di Ngada, Nusa Tenggara Timur ini sungguh memprihatinkan, apalagi korbannya adalah anak-anak yang tidak berdaya yang diperjualbelikan. Kita akan bahas kasus ini, pemirsa. Sudah ada di studio TV One, ada Komisioner Komisi Perlindungan Anak, ada Ibu Dian Sasmita. Selamat siang, Ibu. Siang. Baik, ini Ibu Dian, tapi sebelumnya kita juga tentunya akan mengupdate informasi terlebih dahulu. Sudah ada rekan kami yang sudah siap mengabarkan. Di sana ada Margareta Novita di Mabes Polri. Ya, kabarnya pemirsa, ini polisi akan mengumumkan perkembangan kasus yang menyangkut Kapolres Nonaktif Ngada. Tapi sebelum itu kita akan kembali dulu. Ayo kita kembali dulu berbincang dengan Ibu Dian, karena memang proses perkembangan ini masih berlangsung ya, Bu, di Mabes Polri. Untuk itu, Bu Dian, kita kan tahu bersama, Bu, kasus ini tuh membuat geger semua orang, semua pihak termasuk KPAI. Nah, KPAI sendiri ini awalnya ketika mendengar ada kasus seperti ini, responnya seperti apa? Apakah kaget ataukah memang merasakan bahwa kasus ini sudah ada sebelumnya, jadi nggak kaget-kaget amat gitu, Bu? Tentunya pasti kaget ya, karena ini kasus melibatkan pejabat publik yang punya posisi, punya kewenangan besar. Namun ternyata melakukan kejahatan yang luar biasa terhadap anak-anak kita. Nah, ini kemudian KPAI memberikan atensi sangat serius. Saat itu juga kami berkoordinasi dengan banyak pihak. Yang pertama adalah kami memastikan korbannya ini posisi di mana, sudah ditangani atau belum, perlindungannya seperti apa. Kami pertama itu dulu, kemudian kami memastikan proses hukum berjalan. Dan saat ini korban sudah didampingi oleh teman-teman UPTD PPA Kota Kupang. Nah, ini sudah sangat bagus sekali. Cuman kemudian kami mendorong bahwa pendampingan tidak hanya ketika proses hukum, namun perlu hak-hak lainnya dipastikan. Pemulihan psikososialnya seperti apa, luka fisik seperti apa kalau memang ada, kemudian pendampingan juga terhadap keluarganya juga, termasuk mengidentifikasi apakah ada risiko kerentanan soal keamanan, misalnya seperti itu ya, karena kita tahu pelakunya adalah pejabat publik. Nah, untuk itu banyak hal yang kita koordinasikan dengan banyak pihak. Kembali lagi memastikan ini anak korban jangan sampai dikorbankan lagi, reviktimisasi. Yang kedua, kami menekankan juga, mengingatkan ke banyak pihak bahwa kasus ini mungkin yang terungkap baru 3. Punya potensi korban mungkin lebih dari 3. Banyak korban lain tapi mungkin belum melaporkan ya. Untuk itu kami mengedukasi masyarakat kalau anaknya ada yang sekiranya pernah berinteraksi dengan terduga pelaku yang F, atau pernah ada aktivitas-aktivitas khusus yang spesial yang mencurigakan, segeralah ke lembaga-lembaga layanan terdekat. Misalnya kalau di Kupang ya ada UPTD PPA Kota Kupang atau UPTD PPA Provinsi NTT yang ada di Kota Kupang, itu bisa diakses, atau ke kepolisian terdekat. Supaya kenapa harus lapor? Supaya anak-anak kita yang menjadi korban ini bisa mengakses layanan pemulihan, pendampingan, dan perlindungan. Baik, Bu, dan ini untuk kondisi korban sendiri saat ini seperti apa? Apakah kemudian mengalami trauma atau bagaimana, Bu? Kami saat ini tidak mengakses langsung kepada korban karena kami mendapatkan informasi korban masih dalam kondisi yang khusus, sehingga kami memang KPAI posisinya ini kan kami lembaga pengawas ya. Jadi kami saat ini menahan diri dulu, kami lebih berkoordinasi antar kelembagaan. Kalau anak biar para profesional ahli di sana yang berinteraksi dengan anak, seperti psikolog, pekerja sosial, mereka yang memang sangat kompeten di sana. Biar fokus dulu, anak biar stabil dulu. Ibu,
Kemarin kan kami juga sempat berkomunikasi dengan pihak dari NTT juga kan Bu. Barangkali dari KPAI sendiri mendapatkan informasi bagaimana sih cara berkomunikasi dengan keluarga anak ini, karena kalau informasi yang kami dapatkan kemarin ada pihak ketiga yang dipakai untuk berkomunikasi ini. Dari KPAI informasinya seperti apa? Saat ini informasi yang kami dapatkan memang anak-anak masih dengan pekerja sosial, dengan psikolog, baru sebatas itu. Kami belum juga secara mendetail mengulik itu. Makanya itu kami fokusnya lebih kepada memastikan anak-anak korban ini sudah ada yang menangani. Oh sudah. Kemudian kedua, mengedukasi masyarakat. Kalau sekiranya anak-anak kita, tetangga atau saudara kita pernah berinteraksi dengan oknum atau menunjukkan ciri-ciri khusus, segera lapor. Kemudian yang ketiga, kami memastikan penegakan hukum. Kita koordinasi dengan Direktorat PPO, memastikan penegakan hukum ini ditangani dengan serius dan transparan. Bagaimanapun juga rasa keadilan kita, masyarakat ini juga tercabik-cabik loh oleh kasus ini. Sehingga perlu sekali penanganan yang cepat, serius dan transparan, sehingga kita semua tahu bahwa kepolisian memang serius menangani ini. Tapi Bu Dan, ini bagaimana korban sendiri kemudian ini berkomunikasi gitu ya, atau menjalin hubungan begitu dengan pihak ketiga ini seperti apa? Barangkali sudah ada komunikasi ya dari pihak korban sendiri, sudah bersuara mengenai hal itu. Kami belum sampai ke sana. Kami benar-benar menjaga. Jadi di kami ada prinsip itu tadi, kepentingan terbaik bagi anak ya. Tidak kemudian kita dengan kewenangan kita pengawasan, kita masuk langsung ke korban ya. Kita tidak berani itu. Bagaimanapun juga kita harus sangat berhati-hati ketika berinteraksi dengan anak ataupun keluarga anak korban. Kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai menambah derita, menambah luka, menambah situasi-situasi yang tidak nyaman untuk anak. Ibu, ini kan jaringannya sudah internasional ya Bu, dan ini ada pihak-pihak yang sangat tidak bertanggung jawab bisa mengekspos apa yang dilakukan oleh anak-anak di Indonesia seperti ini. Dari KPAI sendiri bagaimana bentuk perlindungannya Bu, agar kasus ini nantinya tidak terjadi lagi, ataupun sebelumnya perlindungannya seperti apa dari KPAI Bu? Ya, makanya terkait dengan perlindungan anak dari kejahatan online ini, pemerintah Indonesia sudah banyak mengambil langkah-langkah preventif. Salah satunya menyusun rancangan presiden terkait peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan. Namun memang ini masih proses menunggu tanda tangan presiden saja. Sebenarnya di sana sudah tergambarkan siapa bertanggung jawab untuk ngapain. Para KL, aparat penegak hukum, bertanggung jawab seperti apa. Nah, kemudian perlindungan anak tidak hanya sebatas pada Ranperpres, tapi juga kebijakan-kebijakan lainnya perlu sekali didorong, dikuatkan. Nah, memang ada sedikit kelemahan di perlindungan anak kita karena belum sampai pada isu perlindungan anak online. Untuk itu kami sangat mendesak sekali. Selain Ranperpres, mungkin ada undang-undang perlindungan anak yang sudah ada ini bisa diperbarui sehingga memasukkan perlindungan-perlindungan anak dari kejahatan online. Karena sekarang ini online kita itu sangat tanpa batas. Bisa kapan saja, di mana saja anak kita bisa menjadi korban kejahatan dunia online. Ini yang perlu secara serius pemerintah membuat kebijakan di sini, bagaimana melindungi. Tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tapi bagaimana mencegah supaya anak-anak kita ini juga tidak terpapar para pedofil atau kejahatan-kejahatan lainnya. Nah, ini pencegahan, mitigasi atau pengurangan risiko ini penting sekali. Nah, kemudian juga perlu memastikan bahwa lembaga layanan yang ada di kabupaten kota, di provinsi, ini dapat diakses oleh anak. Nah, ini yang penting sekali. Penelitian dari teman-teman Ekpat Indonesia, Disrupting Harm itu menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan online ini cenderung malu untuk lapor. Malu kalau ketahuan dia jadi korban, kemudian takut kalau orang tuanya tahu, kemudian sedih. Akibatnya mereka tidak mengakses layanan pemulihan. Jadi luka-luka psikis mereka, mental mereka sendiri di diri mereka. Sehingga tidak ada intervensi, tidak ada pemulihan dan lain-lain. Ini akan menjadi bom waktu. Untuk itu perlu sekali memastikan lembaga layanan yang sudah ada nih. Lembaga layanan itu tidak hanya UPTD PPA, tapi bisa juga puskesmas ada tenaga psikolog. Itu
bagaimana memastikan anak-anak kita bisa mengakses kapan saja dan dengan aman nyaman. Nyaman artinya petugas ini tidak kemudian menstigma, tidak kemudian melabeli, kamu sih, seperti apalagi sanksi-sanksi dari sosial juga, respon-respon dari lingkungan. Betul, itu harus dipastikan jangan sampai itu dilakukan oleh para petugas-petugas. Karena korban itu untuk lapor saja itu berat loh, butuh keberanian besar. Ibu, di segmen selanjutnya kita juga akan bertanya kepada Ibu apakah ini ada kaitannya dengan kasus-kasus yang lain yang memang sebelumnya memang tengah viral juga. Tapi sesaat lagi ya Rehana, tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Ibu Dian dari KPAI. Tadi saya dan Nadila juga sempat melihat di sosial media, Bu. Akhir-akhir ini tuh ada kasus juga yang viral di adalah di Kaimana ya, yang merupakan pemerkosaan. Ini tuh ada jaringan keterkaitan nggak sih Bu sama kasus yang sedang kita bahas sekarang ini, Bu? Iya, untuk kasus Kaimana KPAI juga memberikan perhatian. Kami masih dalam proses koordinasi. Yang pertama untuk memastikan anak ini kondisinya bagaimana dan siapa yang menangani seperti itu. Namun untuk melihat apakah ini ada kaitan, kami belum mendapatkan cukup informasi ke sana. Yang pasti kasus Kaimana ini dialami oleh 2 anak remaja perempuan ketika dia diduga ya melakukan tindak pidana. Nah ini yang perlu sangat kita perhatikan juga karena luar biasa sekali. Situasi-situasi anak 1 atau 2 anak yang menjadi korban kekerasan itu harus kita tangani dengan sangat serius karena pemulihan anak korban itu tidak bisa seminggu, 1 bulan, 1 tahun, itu akan panjang, bisa seumur hidup juga. Untuk itu kembali lagi kami mengingatkan para penyedia layanan di daerah supaya memastikan setiap anak bisa mengakses layanan yang ada. Oke, Bu Dian, balik lagi ke Kapolres Ngada ini, Bu. Banyak pihak yang berharap bahwa dia akan dihukum kebiri. Tapi menurut KPAI, dari hukum kebiri ini apakah akan memberikan efek jerah untuk pelaku-pelaku seperti ini, atau harapan dari KPAI hukumannya apa nih, Bu? Hukuman seperti apa kita akan melihat dulu seberapa detailnya. Namun yang pasti adalah ini sudah menyakiti rasa keadilan kita semua, termasuk anak-anak. Ini sangat luar biasa sekali, apalagi dilakukan kembali lagi. Dia seorang Kapolres. Nah, untuk itu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak sudah menguatkan, menegaskan bahwa ketika pelaku kejahatan ini adalah pejabat publik harus mendapatkan pemberatan sepertiga. Jadi pidana maksimal dan pemberatan itu berdasarkan undang-undang yang ada, dan kami sangat mendukung untuk ke arah sana. Termasuk kami juga mendorong sebenarnya para pelaku ini juga diberikan pidana tambahan, misalnya mengikuti rehabilitasi rehabilitasi konseling atau apapun yang sesuai berdasarkan dengan analisis teman-teman psikolog pastinya ya. Nah ini perlu sekali, jadi tidak hanya pidana yang besar, tapi juga dia harus dikoreksi perilakunya. Jangan ketika nanti dia mengalami pidana penjara sekian tahun, dia bebas, dia bisa mengulangi lagi. Jangan sampai hanya jeda saja kemudian mengulangi. Ini kasihan anak. Baik, terima kasih banyak Bu Dian sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan semoga ini juga segera ditemukan titik terangnya ya Bu ya. Tentunya juga agar segera diberikan efek jerah agar kasus ini tidak terjadi lagi di seluruh Indonesia. Ya pemirsa, beberapa waktu lalu kita pernah dialog tentang hak cipta utama terkait perselisihan antara penyanyi Agnes Mo dengan komposer Ari Bias. Nah, gara-gara hal itu pemirsa, sejumlah penyanyi beberapa waktu lalu mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kita telah bergabung pemirsa bersama dengan musisi Indonesia Arman Maulana. Selamat siang Mas Arman. Selamat siang. Baik, ini Mas Arman, apa sebetulnya esensi Mas Arman dengan rekan-rekan untuk mengajukan uji materi tentang hak cipta ini ke MK, Mas Arman? Nah, ini benar. Maksudnya yang kita kemukakan itu uji materi ya Mbak ya. Yang beredar beritanya di mana-mana tuh menggugat MK. Enggak ada menggugat. Kita justru memberikan permohonan untuk uji materi beberapa
pasal yang ada di Undang-Undang Hak Cipta ya. Karena kan beda ya kalau menggugat sesuatu, seseorang atau sebuah badan dengan meminta uji materi ke MK. Jadi kan kita sebagai warga negara kan punya hak konstitusional ya untuk mempertanyakan atau meminta pertimbangan MK lah kepada sebuah undang-undang yang menurut kita tuh membingungkan atau bahkan mungkin tidak jelas karena berbeda interpretasi gitu ya. Itu kan kita punya hak untuk sebagai warga negara untuk meminta pertimbangan kepada MK gitu. Terus kan beda kan kalau pengadilan sama MK kan beda. Kalau pengadilan tuh ada kalah menang, ya kan? Tapi kan kalau MK itu kan apa sih namanya kita bertanya sebuah undang-undang. Terus kalau misalnya MK mengabulkan, ya udah undang-undang itu berlaku untuk semua orang gitu kan. Dan kita juga akan menurut gitu sebagai warga negara. Menurut kalau pengadilan kan ada kalah menang gitu kan. Gitu sih. Dan menurut saya forum yang terbaik untuk kasus ini ya, permasalahan ini yang sekarang terjadi di industri musik itu, forum terbaiknya ya untuk seluruh stakeholder di industri musik, forum terbaiknya adalah di MK gitu, karena kita akan dapat kepastian hukum ya kan, daripada ribut di ranah publik. Ya udah di sana kita bertanya bareng-bareng, terus hakim-hakim terhormat MK lah yang memutuskan undang-undang apa yang harus yang terjadi gitu. Jadi sekali lagi ya Mbak yang cantik, yang baik, dan TV One juga yang selalu kerjasama dengan semua penyanyi. Itu berita yang sekarang tersebar tuh banyak banget yang salah, bukan menggugat, bukan, kita cuma mengajukan permohonan uji material kepada MK gitu. Oke, Mas Arman, ini poin-poin permohonannya apa aja sih Mas yang diajukan kepada MK? Mungkin bisa dijelaskan Mas Arman. Oke, jadi kan poin-poin permohonannya tuh sebenarnya kita kan tergabung di dalam visi ya, Vibrasi Suara Indonesia, yang tadi TV One juga sudah menyebutkan gitu, dari Mama Ina, Vina Panduwita, sampai Bernadia, ada situ sekitar 61 penyanyi kalau nggak salah. Tapi kemarin yang akhirnya bisa mendapat tanda tangan itu cuma 29 orang karena emang harus cepat. Itu pertanyaannya tuh ada di Instagramnya Visi semuanya. Jadi satu, apakah performing atau penyanyi itu harus minta izin dulu langsung ke pencipta gitu, kalau misalnya mau nyanyiin, mau nge-performin itu lagu. Yang kedua, apakah yang punya kewajiban hukum membayar royalty performing rights itu, royalty performing, itu penyanyi atau penyelenggara gitu kan. Terus yang ketiga, bisakah orang atau badan memungut atau menentukan tarif royalti tersendiri di luar mekanisme yang sekarang dan selama ini terjadi. Kan selama ini yang terjadi itu kan yang ininya tuh menarik tuh LMK dan MKN. Nah itu apakah bisa nggak sih menurut hukum orang atau badan tuh menarik di luar mekanisme itu sendiri gitu? Itu sih pertanyaannya. Oke, baik Mas Arman. Tapi ini artinya selama ini apakah musisi langsung menyanyikan lagu-lagu yang pernah hits ataupun pernah viral tersebut, apakah ada izinnya atau misalnya langsung dinyanyikan saja, atau mungkin ini ada laporan dulu kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau seperti apa Mas Arman? Bagus. Nah ini kan gini, penyanyi itu kan macam-macam ya Mbak ya. Penyanyi itu ada yang mempopulerkan lagu itu, misalnya gini, misalnya saya bersama Gigi punya lagu 11 Januari. Nah yang mempopulerkannya itu kan suara saya yang mempopulerkan ya kan. Tapi misalnya ada yang namanya Budi menyanyikan lagu 11 Januari. Nah itu kan Budi itu kan bukan yang mempopulerkan, tapi dia membawakan lagu saya yang mempopulerkan. Jadi penyanyi itu ada bermacam-macam. Nah ketika saya menyanyikan lagu 11 Januari yang mempopulerkan itu, sebelumnya ketika saya, ya kebetulan kalau 11 Januari ciptaan saya juga, ciptaan bujadan saya. Cuman andai kata lah 11 Januari itu ciptaannya Nino misalnya gitu ya, atau ciptaannya Ariel lah misalnya gitu ya, saya menyanyikan. Kan sebelum saya menyanyikan Mbak,
itu kan Ariel itu dikontrak dulu sama label, ya kan? Ril, Arman mau nyanyiin lagu lu nih 11 Januari. Oh iya, oke, siap. Bayarannya berapa? Seperti biasa aja, misalnya Ariel sudah terbiasa dengan si label itu gitu ya, harganya berapa. Nah itu udah dikontrak duluan. Kalau saya kan sebagai penyanyi, ya cuman menyanyikan aja. Man, ini ada lagu Ariel bagus nih, judulnya 11 Januari. Lu nyanyiin ya? Oke, saya nyanyikan. Jadi sebetulnya royalti, kontrak dan sebagainya tuh udah awal sebelum lagu itu terjadi. Bahkan sebelum lagu itu misalnya meledak, viral dan sebagainya, apa-apa segala macam, itu sudah terjadi gitu. Nah, jadi ini kan beda-beda nih. Saya tuh penyanyi yang mempopulerkan. Jadi ketika saya membawakan lagu itu, kan memang harus saya membawakan lagu itu. Iya kan? Karena kan itu lagunya saya, istilahnya lagu singlenya saya, lagu albumnya saya. Karena udah dikontrak dari awal gitu. Ya masa sekarang gini, kan analoginya gini, saya udah disuruh nyanyiin sama label lagunya Ariel yang judulnya 11 Januari. Terus pas udah jadi, udah bikin video klip, saya nggak nyanyiin. Kan lucu ya, kan pasti terus di kontrak saya sebagai, nah ini kontrak saya sebagai penyanyi kepada label juga ada pasal saya bunyinya nggak lengkapnya kurang hafal ya, tapi istilahnya gini, bunyinya tuh ya kamu harus ngepromoin lagu ini. Kalau kamu tidak mau promo, misalnya disuruh tanggal 11 kamu promo ke podcast ini gitu, saya nggak mau, itu bisa dapat uang prestasi tuh, bisa saya dituntut gitu kan. Nah berarti kan emang di kontrak sebelumnya itu saya memang harus menyanyikan lagu itu gitu. Saya harus mempromokan lagu itu. Ketika lagu itu meledak, ketika lagu itu viral, saya main di sebuah show, sebuah festival gede atau apapun yang kecil atau gathering, kan saya pasti akan menyanyikan lagu itu kan. Iya kan? Gak mungkin saya tidak menyanyikan lagu itu. Karena selain kewajiban dari label, selain itu juga lagu jagoan saya, lagu hitsnya saya, ya pasti harus menyanyikan lagu itu. Udah gitu pasti request juga kan. Orang yang datengin misalnya gathering di perusahaan, ya pasti kan request juga lagu 11 Januari bawain dong Arman. Iya Mas Arman, artinya memang kontrak itu sudah ada sejak awal sebelum lagu itu dinyanyikan. Lalu Mas Arman, ini apakah permohonan yang diajukan kepada MK ini ada kaitannya dengan kasus dari Agnes Monica dan juga Ahmad Dhani kemarin atau seperti apa Mas Arman? Iya, itu kan sebetulnya gunung es yang mencair, ya ledakan gunung yang besar akhirnya kan terjadi di akhirnya titik kulminasinya adalah di situ. Sebetulnya manifesto yang pertama Visi keluarin di Instagram itu kan ada hubungannya dengan ini kan ada ketidaksempurnaan kerja LMK dan LMKN. Itu kan sebetulnya gitu. Nah, makanya tiba-tiba ketika kasus ini bergulir semakin besar, tiba-tiba jadi berantem antara pencipta dan penyanyi gitu. Padahal kan kita pencipta dan penyanyi itu satu kesatuan yang sangat bersatu gitu kan. Kenapa jadi saling tuntut menuntut gitu. Apalagi kalau yang tadi saya bilang, seseorang penyanyi yang mempopulerkan lagu itu akhirnya jadi ribut dengan pencipta. Makanya kita mengajukan ke MK mengajukan permohonan uji material. Ini kita bingung nih sebagai ujung tombak performer harus gimana gitu. Apakah kalau mau nyanyi lagu yang dipopulerkan saya harus izin dulu? Terus yang bayar itu siapa? Saya penyanyi atau penyelenggara gitu. Makanya kita bertanya kepada MK gitu. Bukan menggugat loh, bukan menggugat. Saya tekankan lagi TV One yang terhormat ini, bukan menggugat. Uji materi berarti ya? Iya. Oke, baik. Betul. Baik. Iya, baik. Mas Arman, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga kasus ini juga segera diberikan titik terang. Terima kasih Mas Arman. Amin. Dan pemirsa, sejumlah kabar penting menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama yang populer dengan sebutan Ahok pagi tadi memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Kejagung pemirsa meminta keterangan Ahok sebagai saksi untuk kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina.
Kasus korupsi yang tengah ditangani Kejagung ini terjadi pada kurun waktu 2018 hingga 2023 lalu. Ahok menjadi komisaris utama Pertamina sejak 2019 hingga mundur dari jabatan tersebut di tahun 2024 lalu. Kejagung pemirsa telah menetapkan 9 orang tersangka, 6 diantaranya adalah petinggi subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. 3 tersangka lainnya dari pihak swasta. Ya, kita datang sebetulnya kan secara struktur kan itu kan Dewan Komisaris ya. Terus ada subholding. Tapi tentu saya sangat senang bisa membantu kejaksaan kalau apa yang saya tahu akan saya sampaikan itu. Enggak, data yang kami bawa itu adalah data rapat apa aja ya. Tapi nanti akan diselahkan nggak Pak? Kalau diminta kita kasih. Kan bukan punya hak saya, punya hak Pertamina dong. Dan pemirsa, bagaimana proses perkembangan hari ini? Saat ini kita sudah bergabung dengan rekan kami Putri Sophia di Gedung Kejaksaan Agung. Putri Sophia, apakah Basuki Cahayapurnama ini sudah selesai dalam pemeriksaannya atau seperti apa? Ya, selamat siang Rana dan juga pemirsa. Sudah kurang lebih 4 jam jalannya pemeriksaan ex-komisaris utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama atau yang kerap disapa Ahok di Gedung Kejaksaan Agung RI. Tadi pagi Ahok hadir sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, yang mana ini lebih cepat dari yang dijadwalkan. Dari Kapus Penkum sendiri menyebut pemeriksaan ini dijadwalkan pukul 10 waktu Indonesia Barat, sehingga apabila dimulai pada pukul 10 ini kurang lebih sudah 4 jam Ahok diperiksa di dalam Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan tadi Ahok datang bersama stafnya membawa beberapa dokumen, yang mana saat ditanyakan dokumen-dokumen ini merupakan data-data saat dirinya menjabat sebagai komisaris utama, data-data rapat dan juga data-data dari PT Pertamina, yang mana ia menyebutkan bahwa ia sangat senang dapat memberikan keterangannya sebagai kapasitasnya saksi sekaligus komisaris utama PT Pertamina di periode 2019 hingga 2024, yang mana waktunya ini berdekatan ataupun bersamaan dengan kasus korupsi yang bergulir saat ini pada tahun 2018 hingga tahun 2023. Dan memang hingga saat ini proses pemeriksaan ini masih dilakukan oleh pihak penyidik dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan mana tadi kami sempat bertanya kepada Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI, Harli Siregar, untuk menanyakan sebenarnya apa saja poin-poin yang disampaikan ataupun poin-poin pertanyaan dari penyidik kepada saksi Ahok pada hari ini, yang mana menyebutkan bahwa ini merupakan kapasitas dari para penyidik dan juga tidak akan memungkinkan juga akan ada pihak-pihak lain yang nantinya akan diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung RI, tidak hanya Ahok, namun nama-nama tersebut masih belum bisa dikonfirmasi lebih lanjut karena itu merupakan kapasitas dari penyidik dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Namun sebenarnya apa peran Ahok dalam kasus yang ada, kasus dugaan korupsi dari tindak kelola minyak mentah dan juga produk ini, dan mana memang kalau misalkan kita lihat tugas Ahok sebagai komisaris utama ini adalah untuk mengawasi jajaran direksi dan juga untuk memberikan nasihat-nasihat kepada direksi dari perusahaan energi plat merah tersebut. Rehana, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Putri Sophia mengabarkan langsung dari Kejaksaan Agung. Selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, sejumlah kabar penting menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Saat lagi tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Sejumlah bangunan di wilayah Sentul City dan Puncak dilakukan pemasangan papan peringatan oleh Menko Bidang Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup. Diduga menjadi penyebab bencana banjir yang sering terjadi di beberapa daerah, alih fungsi lahan di beberapa kawasan hulu ditinjau kembali oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Pada tinjauan tersebut, pemirsa, Menko Bidang Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup memasang papan peringatan pengawasan di kawasan Sentul dan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Sekitar 10 bangunan atau tempat wisata di kawasan tersebut masuk dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup mengenai ada tidaknya pelanggaran atas pendirian bangunan tersebut.
Duduk. Oke, kita mundur. Abang, Bang Met. Izin. Ya pemirsa, kami hadirkan kabar selanjutnya untuk Anda, di mana petugas gabungan dari Mabes Polri, Satgas Pangan, dan Kementerian Perdagangan menyegel salah satu gudang tempat penyimpanan minyak kita di Karawang, Jawa Barat. Ya, sementara di Jakarta minyak kita mulai menghilang di pasaran, sedangkan di Mataram, NTB petugas menemukan minyak kita terindikasi dioplos dengan minyak curah. Salah satu gudang yang diduga tempat penyimpanan minyak kita di Pergudangan Karawang, Jawa Barat disegel petugas gabungan dari Mabes Polri, Satgas Pangan, dan Kementerian Perdagangan. Lokasi gudang berada di kawasan sentra Bizhub, Karawang, Jawa Barat. Gudang pabrik minyak kita ini kini telah disegel dan dijaga oleh petugas gabungan. Kementerian Perdagangan sudah memasang garis tertib niaga lain pada ribuan botol kosong untuk kemasan minyak kita, mesin kemasan, dan kemasan karton minyak kita yang sudah siap edar. Minyak kita kemasan botol mulai menghilang di pasaran, salah satunya di toko sembako di kawasan Koja, Jakarta Utara. Maraknya minyak kita kemasan botol yang tidak sesuai dengan isinya membuat pedagang di toko sembako mulai beralih menjual minyak kita dalam bentuk pouch atau plastik. Sementara banyak pembeli yang merasa kecewa dengan takaran minyak kita yang tidak sesuai dan memilih untuk menggunakan minyak goreng dengan merek lain. Tim gabungan Dinas Perdagangan Kota Mataram menemukan adanya minyak kita terindikasi dioplos dengan minyak curah di Pasar Kebon Roek, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Warna minyak kita yang diduga dioplos itu berwarna keruh dan saat ditera atau ditakar ulang isinya juga tidak sesuai dengan kemasan yang tercantum. Selain itu, tim gabungan juga menemukan minyak kita dengan takaran yang tidak sesuai, terutama kemasan yang ukuran 1 liter. Harga minyak kita di pasar juga bervariasi dan cenderung melebihi HET atau harga eceran tertinggi seharusnya. Harga minyak kita ditetapkan Rp15.700 per liter. Namun di pasaran ada yang menjualnya Rp18.000 hingga Rp19.000 per liter. Tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 13 hari bulan suci Ramadan, nyatanya ini banyak warga Indonesia yang mengantri untuk menukarkan uang baru di sejumlah wilayah. Dan pemirsa, warga ini rela antri berpanas-panasan sejak pagi demi mendapatkan uang pecahan baru. Ratusan warga antusias menukarkan uang baru untuk berbagi saat Lebaran di gerai penukaran uang keliling Bank Indonesia Cabang Tegal di halaman Masjid Agung Pemalang, Jawa Tengah. Tidak hanya warga dari Pemalang saja, warga dari luar kota seperti Tegal dan Brebes juga menyerbu gerai penukaran uang. Warga rela mengantre dari pagi demi mendapatkan uang pecahan baru dengan nominal Rp10.000, Rp5.000, dan Rp2.000. Untuk penukaran uang baru, warga harus mendaftar terlebih dahulu di website dan membawa KTP agar bisa menukarkan uang di loket penukaran uang Bank Indonesia. Sementara, Bank Indonesia Tegal membatasi nilai penukaran maksimal 4,3 juta per orangnya. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan uang masyarakat untuk Lebaran, Bank Indonesia Cabang Tegal telah menyiapkan uang baru senilai Rp5,071 triliun. Di Pekalongan, Jawa Tengah, ratusan warga rela mengantre untuk menukarkan uang pecahan baru di mobil kas keliling kantor perwakilan Bank Indonesia Tegal di halaman Masjid Asy-Syuhada, Kota Pekalongan. Sebanyak 300 paket uang baru berbagai pecahan ludes ditukar oleh warga. Sebelumnya, warga yang hendak menukarkan uang baru di layanan kas keliling BI Tegal ini harus sudah mendaftar melalui aplikasi pintar milik Bank Indonesia. Uang yang ditukar setiap warga, satu paket yang terdiri uang pecahan baru senilai Rp4,3 juta, mulai dari pecahan Rp1.000-an, Rp2.000-an, Rp5.000-an, Rp10.000-an,
20 ribuan, dan 50 ribuan rupiah. Dari Pekalongan dan Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Edi Mustafa, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Nah, Nadila, kamu suka nasi Padang nggak? Suka dong, kan aku orang Indonesia. Wah, tapi kamu pernah nggak sih makan nasi Padang cuma di Tanah Suci? Aduh, belum pernah. Belum pernah kan? Nanti kita akan hadirkan informasinya usai jeda. Pemirsa, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, di Madinah, Arab Saudi, sekitar Masjid Nabawi, ada restoran yang khusus menyediakan makanan khas Padang. Restoran ini menjadi bagaikan oase bagi warga Indonesia di Madinah yang kangen masakan tanah air. Jemaah umroh di Madinah yang rindu masakan Padang tidak perlu repot-repot membawa bekal dari tanah air. Di Madinah, tepatnya di sekitar Masjid Nabawi, ada restoran khusus masakan khas Padang, namanya Buyung Cuisine. Restoran ini menyediakan beragam makanan khas Sumatera Barat. Kami dari restoran Buyung itu menyediakan ada makanan-makanan khas Padang, seperti rendang, dendeng batoko, ada kikil, ada ayam bakar, ada ikan kembung bakar, ada telur balado, telur barendo, telur dadar juga kita ada untuk telur dadar khas Padang, dan kita juga menyediakan bakso juga. Ya, bakso juga. Untuk rendangnya kita ada 2 jenis rendang, rendang sapi dan rendang kentang. Tidak heran kan, kenapa restoran ini banyak diserbu pembeli, khususnya oleh orang Indonesia. Tak dipungkiri, cita rasanya tidak beda dengan di tanah air. Saya ini pesan dendeng, nasi dendeng. Kalau saya bakso. Untuk rasa gimana? Rasa pas sih, oke. Sama nggak dengan kayak yang di tanah air? Sama. Sama ya? Persis. Ada. Baksonya juga, masya Allah enak. Malam saya makan, malam saya udah buka di sini. Hari ini datang lagi karena semalam makan nasi, terus teman ada yang pesen bakso, enak. Killer ya? Saya pesen baksonya gitu. Warga Indonesia di Madinah yang kangen masakan tanah air, silakan langsung datang. Lokasinya tidak jauh dari Masjid Nabawi, hanya 5 menit jalan kaki dari pintu keluar 340. Dari Madinah, Arab Saudi, Rahmat Maulid, Arifiantiska, TV One mengabarkan. Pemirsa, ini kita hadirkan informasi lain untuk Anda masih mengenai Ramadan yang tentunya ini juga menghadirkan berkah di bulan suci ini, terutama untuk para perajin dan juga jasa servis alat musik rebana di Boyolali, Jawa Tengah. Nah pemirsa, para perajin mengatakan untuk servis rebana meningkat hingga 5 kali lipat dibandingkan hari biasanya. Bulan Ramadan menjadi berkah bagi perajin dan jasa servis alat musik rebana di Boyolali, Jawa Tengah. Para perajin kebanjiran orderan jasa servis alat musik rebana dari berbagai kota. Jasa servis untuk alat musik Islami itu meningkat hingga 5 kali lipat dibanding hari biasa. Untuk biaya servis dibanderol mulai dari Rp75.000 hingga Rp150.000, tergantung ukuran dan kerusakannya. Lumayan banyak, karena nanti soalnya ini kan rata-rata jeda, grup-grup address jeda untuk servis dulu untuk nanti persiapan bulan Syawal. Kalau untuk servis berapa mas biayanya? Ya 75 sampai 150. Rata-rata apa mas yang sering diservis yang kerusakannya? Itu rata-rata kulit. Iya, kulit. Kulitnya sudah sobek, tapi kan udah kendor, udah lama waktunya loh. Jangka waktunya. Tak hanya melayani jasa servis, para perajin juga menerima pesanan produk rebana. Satu set rebana dijual antara Rp3.200.000 hingga Rp6 juta. Sementara untuk produk eceran dijual mulai dari Rp75.000 hingga Rp2 juta. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, sayang sekali kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Nadila Saleh dan juga rekan saya Rehana Mezia, mewakili segenap kru yang bertugas, izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.